Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, materi 1, yaitu pengertian perkembangan kognitif menurut 5 ahli. Sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok 3, materi 1. Saya sendiri sebagai moderator, yaitu Zahrani Fujiandri. Kemudian ada rekan saya Peti Aprina Sari, Nenti Minsi Hayati, Belia Nisa Jitu Marela, Nuraisa Juli Hartika, dan Puja Lorenza. Langsung saja masuk ke materi pembahasan, yaitu pengertian kognitif menurut 5 ahli. Kepada rekan saya, silakan untuk membahas materi mengenai pengertian kognitif. Kepada saudari Puja Lorenza, dipersilakan. Baik, terima kasih. Dalam buku Dr. Haji Khadijah MAG 2016, Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini, Teori dan Pengembangan, Medan Perdana Publishing, halaman 62. Dalam buku tersebut menjelaskan David Ausubel, kognitif David Ausubel dikenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Inti dari belajar bermakna ialah bahwa apa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Menurut Ausubel, seseorang belajar dengan mensosiasikan fenomena baru dalam skema yang telah dimiliki. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Peti April Nasari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang share screen yang bagian Brunernya. Baiklah, dari Jerome Brunner, pengertian kognitif adalah mengungkapkan bahwa anak-anak belajar dari konkret ke abstrak melalui 3 tahap, yaitu yang pertama induktif, yang kedua eukonik, yang ketiga simbolik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Lanjut, Enti. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian kognitif menurut John Locke dan Herbart. Kognitif merupakan jalannya tanggapan-tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. Dalam alam kejiwaan, yang terpenting adalah terjadinya, tersimpannya, dan bekerjanya tanggapan-tanggapan. Baik, silakan lanjut lagi ke materi selanjutnya kepada Saudari Belianisa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya bisa diperlihatkan share screen-nya ke bagian Vygotsky. Ke atas, di atas. Baiklah. Selanjutnya itu menurut Vygotsky, yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika dipelajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pengertian selanjutnya. Dipersilakan kepada Saudari Nuraisa. Kepada Saudari Nuraisa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Tolong di itu kan mind map-nya. Bentar. Turunkan. Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Piaget mengemukakan bahwa seseorang individu dalam hidupnya akan selalu berinteraksi dengan lingkungan, di mana dalam interaksi akan memperoleh skema, yaitu skema yang berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Dalam pandangan Piaget, skema mencakup baik pengetahuan maupun proses perolehan pengetahuan. Baiklah, itu saja mungkin pemaparan materi dari kelompok 2, materi 1 dengan judul pengertian kognitif menurut para ahli. Selanjutnya, saya kembalikan ke kelompok selanjutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi kedua, yaitu ciri-ciri kognitif dari 5 ahli. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Ismi Marlimasari, ada Napila Kania Putri, Melinda Anjani, Dika Ayu Andela, Sundari, dan Dea Putri Utami, dan saya sendiri Yucini Terima. Untuk pemaparan materinya akan dibacakan oleh Napila. Kepada Napila, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan ciri-ciri. Yaitu yang pertama, ciri-ciri dari Jean Piaget. Ciri-ciri teori belajar menurut Jean Piaget. Memiliki 4 tahap perkembangan kognitif yang saling berkaitan, bersifat kuantitatif, pendapatnya
bersifat universal, memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Perkembangan kognitif dibangun berdasarkan sudut pandang aliran strukturalisme dan perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Pendapatnya mengatakan individu akan memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut David Paul Ausubel, 1. Adanya hubungan antara pengetahuan yang telah dimiliki anak dan pengetahuan yang baru. Struktur pengetahuan, ide, gagasan yang telah dimiliki merupakan modal belajar anak. Oleh sebab itu, guru harus mampu menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki anak dan apa yang akan dipelajari anak. 2. Anak memiliki kebebasan dengan apa yang dipelajari. Setiap anak memiliki kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda, sehingga konsekuensi cara belajarnya juga harus berbeda-beda. Dan guru berperan sebagai orang yang membantu dalam pengembangan bakat anak tersebut. 3. Kegiatan pembelajaran memungkinkan anak untuk menarik atau menyusun pemahaman mereka sendiri. Otak anak haruslah distimulasi agar dapat berkembang. Tolong yang Pioski. Ciri-ciri dari Pioski. 1. Lebih berkontribusi pada kebudayaan dan bahasa tubuh. 2. Pikiran non-linguistik. 3. Pentingnya faktor sosial dan perkembangan anak. 4. Lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak dalam memudahkan perkembangan si anak. 5. Bahasa perkembangan dan interaksi sosial dengan orang lain. Menurut Robert Gedney, tidak jelas ini. Tulisannya tidak nampak. Satu, perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya. 2, mementingkan keseluruhan holistik dibandingkan bagian-bagian holistik. 3, mementingkan peranan fungsi kognitif. 4, mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. 5, perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. 6, pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. 7, ciri khas dalam pemecahan masalah menurut teori kognitif adalah adanya insting. Ciri menurut Jamur Siebrunner. Teori ini mempunyai ciri khas yaitu discovery learning, artinya belajar penemuan atau dengan menemukan konsep sendiri. Perkembangan intelektual yaitu dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Peningkatan pengetahuan tergantung dengan perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Perkembangan meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau orang lain melalui kata atau lambang. Interaksi secara sistematis antara guru dan orang tua dengan anak
bagi berkembangnya kognitif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 5 dengan materi manfaat perkembangan kognitif menurut para ahli dengan beranggotakan Elzi Khairunisa, saya sendiri Miranti Puspitasari, Yulisti Hernita, Titi Gustia Hardianti, Dila Melani Priskilia, Cynthia Ramadanti, dan Sheila Salsabila MK. Baik, akan dijelaskan pada saudari Elzi Khairunisa. Manfaat kognitif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Vygotsky. Yang pertama, kemampuan kognitif untuk membantu memecahkan masalah. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan kemampuan. Dan yang ketiga, manfaatnya melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Dikutip oleh Sugiono pada tahun 2013. Selanjutnya, baiklah, yang kedua akan dijelaskan pada saudari kami yaitu Cynthia Ramadanti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Elzi tentang manfaat perkembangan kognitif menurut David Ausubel. Yang pertama, kegiatan pembelajaran memungkinkan siswa menyusun pemahaman sendiri. Otak anak bukan seperti wadah yang kosong tempat guru dapat menuangkan apa saja ke dalamnya. Otak anak ibarat lilin yang harus dinyalakan agar mampu menerangi dirinya. Yang kedua, dapat menyediakan sesuatu kerangka konseptual untuk memberi belajar yang akan dipelajari. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari saat ini dengan apa yang dipelajari siswa. Mampu membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dikutip Suyanto tahun 2005. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada saudari Titi Gustia. Baiklah, saya akan melanjutkan manfaat perkembangan kognitif menurut Branner. Yang pertama, belajar bilangan dari objek nyata perlu diberikan sebelum anak belajar angka. Yang kedua, discovery learning. Branner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh anak. Selanjutnya, pengalaman pembelajaran yang tepat didasarkan pada tingkat keberfungsian kognitif anak-anak saat ini. Selanjutnya, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar dan pengolahan informasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi-materi dari kelompok kami, manfaat perkembangan kognitif, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Vina, Wulan Ardianti, Reda Adaha Sustrawati, Febi Triharyanti, saya sendiri Fadila Sakina Rahmaniar, dan Reka Fiona Amalia. Di sini kami akan membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak usia dini menurut 5 ahli. Pertama akan dijelaskan oleh Reda.
Maaf sebelumnya kepada Lorenzi, boleh tolong saya screen? Iko yang kelompok Fadila, aku coba kirim lagi, tidak bisa dibuka itu tuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jerome Brunner. Ada 3 tahapan, 1 tahapan enaktif, 2 tahapan ikonik, 3 tahapan simbolik. Tahapan enaktif yaitu anak berinteraksi dengan objek berupa benda, orang, dan kejadian. Contohnya, anak usia 2-3 tahun akan banyak bertanya, apa itu? Yang kedua, tahap ikonik, yaitu anak mulai belajar mengembangkan simbol dengan benda. Contohnya, jika anak diberi kartu domino, ia tahu bahwa artinya adalah 2. Dan yang ketiga, tahap simbolik, yaitu anak mulai belajar berpikir abstrak. Contohnya, ketika anak berusia 4-5 tahun, dari pertanyaan apa itu akan berubah menjadi kenapa dan mengapa. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Wulan. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu ada teori David Ausubel. Yang pertama yaitu belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru dalam skema yang telah dimiliki. Yang kedua ada mengembangkan skema yang ada atau mengubahnya. Yang ketiga yaitu menyusun sendiri apa yang telah dipelajari. Langkah-langkah tahapan perkembangan kognitif menurut David Ausubel yang pertama seperti menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan identifikasi karakteristik siswa, yang ketiga memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Yang keempat, menentukan topik-topik. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. Yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Baik, terima kasih. Yang ketiga itu tahapan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu pada tahapan sensori motorik, terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahapan ini, kemampuan anak itu sangat terbatas. Perkembangan pada tahapan ini ditandai dengan kemampuan bayi mampu mengorganisir dan mengkoordinasikan apa yang mereka rasakan melalui gerakan dan tindakan fisik. Dan pada usia 2 tahun, pola sensorik pada anak ini semakin kompleks. Yang kedua yaitu tahapan pra-operasional, terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahapan ini ditandai dengan anak berpikir pada tingkat simbolik, egonya itu masih belum stabil, terkadang kuat dan terkadang juga melemah. Anak belum bisa menggunakan logika atau mengubah ide pemikirannya. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, terjadi pada usia 7-12 tahun, di mana anak ini berusia pada usia sekolah dasar dan mengalami peningkatan penggunaan logika, sudah mampu berpikir rasional dan sudah mampu berpikir untuk menyelesaikan masalah. Namun, kemampuan mereka masih terbatas. Mereka sudah mampu membedakan sesuatu hal. Pada tahapan operasional konkret, ada beberapa proses yang sangat penting, yaitu pengurutan, classification, decentering, reversibility, konservasi, dan penghilangan sifat egosentris. Dan yang keempat yaitu tahapan operasional formal, terjadi pada usia 11-15 tahun, di mana pada tahapan ini sudah memasuki usia remaja. Pada tahapan ini ditandai dengan karakteristik anak sudah mampu berpikir secara abstrak, memikirkan kemungkinan yang akan atau yang mungkin terjadi, sudah berpikir sistematik,
bernalar secara logis. Anak sudah mampu mengambil kesimpulan dari sesuatu hal atau informasi dan mampu memikirkan cara menyelesaikannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reka. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap menurut Vygotsky. Yang pertama ada social learning, yang kedua ada ZPD, dan yang ketiga ada masa magang kognitif, dan yang terakhir ada pembelajaran termediasi. Yang dimaksud dengan ZPD adalah zona of proximal development, di mana ZPD terletak di antara pengembangan actual development dan potensial development, seperti anak mampu berinisiatif untuk mencoba sesuatu hal. Sedangkan pembelajaran termediasi adalah tingkatan anak ini mampu atau mahir dalam aktivitas berpikir di kehidupan sosialnya serta mampu memecahkan berbagai masalahnya secara mandiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terakhir akan dijelaskan oleh Feby. Tahapan menurut Anderson dan Crowns. Yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, yang kedua ada comprehension atau pemahaman, yang ketiga ada application atau aplikasi, yang keempat ada analisis atau analisa, yang kelima ada evaluation atau evaluasi, dan yang terakhir ada creativity atau kreativitas. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kembali ke kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 5, izin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Yang pertama, Wike Rizky, yang kedua, Nindya Veriska, yang ketiga, Apnita, yang keempat, Deva, dan saya sendiri. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saudari Wike Rizky. Stimulasi perkembangan. Menurut Lev Vygotsky, dikutip dari buku Dr. Haja Khadijah, MAG tahun 2016 di halaman 60, peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya dan bukan dari individu itu sendiri. Interaksi di dalam lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif pada anak. Adapun stimulasi yang dapat diberikan adalah dengan mengajak anak untuk bermain bersama teman-temannya. Kemudian, anak akan saling berinteraksi dengan cara berbagi cerita di dalam kelompok bermainnya.
Menstimulasi dengan melakukan kegiatan bersosial, misalnya karya wisata, rekreasi, bermain bersama. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nindi. Adapun stimulasi perkembangan menurut Jean Piaget. Dalam pandangan Piaget, skema mencangkup baik kategori pengetahuan maupun proses perolehan pengetahuan ini. Seiring dengan pengalamannya mengeksplorasi lingkungan informasi yang didapatnya, digunakan untuk memodifikasi, menambah, atau mengganti skema yang sebelumnya ada. Maka, stimulasi yang dapat diberikan adalah dengan mengenalkan hal-hal sederhana pada anak dan dilanjutkan dengan hal yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah dengan mengajak anak untuk menyesuaikan warna atau bentuk. Maka membuat anak bisa lebih berkreasi dan mampu mengembangkan keterampilannya. Kembalikan pada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Apnita. Kepada Apnita dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari stimulasi perkembangan menurut Jerome Bruner. Bruner 1966 dalam bukunya Toward Theory of Instruction mengungkapkan bahwa anak belajar dari konkret ke abstrak. Anak memahami objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Sehingga stimulasi yang dapat dilakukan adalah dengan anak diperhatikan gambar orang. Anak akan mengamati gambar tersebut dan mereka akan mengetahui bahwa orang memiliki bagian-bagian tubuh, seperti tangan, mata, kaki, dan lain-lain sebagainya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Deva. Baiklah, stimulasi perkembangan menurut David Ausubel, dikutip Dr. Khadijah MAG 2016, halaman 83. Menurutnya, siswa memiliki kebebasan dengan apa yang mereka pelajari. Setiap anak memiliki kemampuan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga konsekuensi cara belajarnya juga harus berbeda-beda dan guru berperan sebagai orang yang membantu dan mengembangkan bakat anak tersebut. Adapun stimulasi yang dapat diberikan adalah dengan menstimulasi antara pengetahuan yang dimiliki anak dan apa yang akan dipelajari anak, dengan memberikan dorongan pengetahuan ide, gagasan sebagai modal belajar anak. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.